Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa hari berganti, musim berubah. Kita sudah sampai pada tanggal 3 Zulhijjah. Tak lama lagi peristiwa itu terulang. Seorang ayah yang lama tidak punya anak, bukan setahun 2 tahun, 86 tahun lamanya menunggu dengan doa yang dipanjatkan pagi, petang, siang dan malam. Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang saleh. Tapi ketika anak itu datang, Allah pinta dia. Allah tidak pinta kambingnya, Allah tidak minta untanya, Allah tidak minta hartanya. Allah minta roh yang lama dia nanti dia tunggu. Karena cinta Allah tidak ingin dicemburukan dengan yang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta akuna ahabba ilaih, sampai engkau lebih cinta kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada harta, daripada anak, daripada buah hati, belayan jiwa. Sampai akhirnya kata-kata itu terucap juga kepada anak yang sudah lama dirindukan. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku malam tadi, anni adwahuka, aku sembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapat wahai anakku. Saat itu jawaban amat sangat penting, karena ini mempertaruhkan bukan hanya tentang kesayangan, tapi juga tentang keimanan dan keyakinan. Jawaban anak, ya abati, wahai ayahanda. Dia tidak katakan ya Ibrahim, dia tidak katakan ya abi, ya ayah, tapi dia jawab dengan panggilan kelembutan kasih sayang seorang anak kepada ayah yang sudah membesarkannya dengan makanan yang halal. Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah. Insyaallah, dia tetap mengatakan insyaallah kalau Allah berkehendak. Dia tidak angkuh dan sombong, dia tidak katakan aku pasti, dia katakan satajiduni insyaallah minas sabirin, aku termasuk orang yang sabar menerima itu. Berapa tahun sudah kita mengulang peristiwa ini terjadi, maka dia disebut dengan Id, hari bermakna hari raya. Id, peristiwa itu terulang kembali. Bila ada di antara kita sudah 40 tahun, berarti dia sudah melewati peristiwa itu 40 tahun. Sebagaimana permata yang indah dipandang dari berbagai sisi tetap indah. Ada yang memandangnya sebagai sisi pengorbanan, ada yang memandangnya sebagai sisi keyakinan. Tapi sesungguhnya di balik itu semua ada sisi yang lain. Apakah anak-anak kita akan menjawab jawaban yang sama seperti yang dikatakan Nabi Ismail kepada Ibrahim alaihi wassalam? Apakah anak-anak kita akan patuh memberikan apa yang diminta? Bukan hartanya, tapi nyawanya dia berikan, seperti yang dikatakan Ismail alaihi salam. Laksanakan perintah Allah wahai ayah, insyaallah kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini mengingatkan kita kembali tentang pendidikan anak-anak kita. Ibarat tanah, Allah tidak pernah berikan kita tanah yang kosong. Mari kita tanamkan iman dalam anak-anak kita. Ungkapan yang keliru, karena Allah tidak pernah memberikan anak yang kosong. Mereka sudah diisi. Ma min mauludin, setiap anak illa yuladu 'alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah.
Fitrah bukan kertas kampas yang belum dilukis. Fitrah bukan kertas putih yang belum ditulis. Fitrah, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fitratul Islam. Anak itu sudah Islam sebelum masuk ke dalam rahim istri kita. Kapan dia bersyahadat? Bila dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua roh, belum ada bulu, belum ada kuku, belum ada darah, belum ada tulang sumsum. Saat itu Allah berkata, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari semua anak cucu keturunan Adam, wa asyhadahum ala anfusihim. Saat itu Allah mengambil persaksian. Allah bertanya dengan satu kalimat, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kamu? Semua roh waktu itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Sesungguhnya selesai khutbah ini, di rakaat kedua kita akan mengulang persaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pagi, petang, siang dan malam, terbit fajar, tenggelam matahari, bersimpuh sujud di hadapan Allah, semuanya mengulang persaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apakah anak-anak kita akan tetap sependapat dengan kita, sekeyakinan dengan kita? Itulah yang dikhawatirkan oleh Yaqub alaihissalam. Maka menjelang akhir usianya, menjelang akhir umurnya, dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Kalau aku sudah mati nanti menghadap Allah, ku tinggalkan kalian di atas muka bumi yang fana ini. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah wahai anak-anak? Aku tak khawatir apa yang akan kalian makan, karena rezeki sudah dijamin Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini, cacing yang tak bermata tetap dapat makan makanan dari makhluk Allah yang melata. Binatang yang tak berkaki tetap dapat makan makanan yang dapat terbang di atas angin. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita khawatirkan, apakah ia akan tetap istiqamah sampai akhir hayat mengatakan la ilaha illallah. Ketika dia lahir, kita yang membisikkan ke telinganya, masuk ke tulang sumsumnya, masuk ke tangkai jantungnya, ke lubuk hatinya yang paling dalam. Sayup-sayup suara itu kita bisikkan dengan lelehan air mata, asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang kita inginkan dari dia? Kita tidak ingin dia berikan kita rumah yang besar. Kita tidak pernah menuntut dia, kau mesti muliakan aku ayahmu, aku sudah memberikan engkau makanan, minuman, tempat tinggal. Tidak. Yang kita inginkan hanya satu, nak, saat aku meregang nyawa, saat aku terbujur kaku, saat aku meninggalkan dunia ini, yang kuinginkan engkaulah yang berbisik ke telingaku nanti ke sebelah kanan, la ilaha illallah. Tak ada gunanya dia kaya raya tapi tak beragama. Yang dimintakan kepada dia, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, berikan kami pasangan hidup dan anak keturunan, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Tak ada gunanya dia punya kuasa, tapi panas bola mata kita melihatnya, karena dia bergandeng tangan dengan orang yang tak mahram. Tak ada gunanya dia kaya raya, dia bawakan makanan yang enak, dia bawakan pakaian yang mewah, tapi panas bola mata kita melihatnya, karena dia jauh dari agama. Sungguh satu sifat yang dilekatkan Allah ke dalam dirinya, qurrata a'yun. Jangan-jangan ketika kita berkata Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, dia malah berkata Abu Bakar laknatullah alaih, karena kepalanya sudah dirusak oleh Syiah Rafidhah. Jangan-jangan dia menganggap kita hanya seorang pelaku bid'ah, karena kepalanya sudah dirusak oleh kelompok ahlut tahzir yang suka mentahzir, suka mentabdi'. Kita membaca Al-Quran, dia katakan kita pelaku bid'ah, padahal perkara itu masih lagi diperdebatkan di antara para ulama. Jangan-jangan ketika kita sedang puasa sunnah, berbuka puasa, Allahumma barik lana, dia malah tersenyum sinis melihat kita.
hanya buang-buang masa saja. Tak ada gunanya agama karena kepalanya sudah dirusak virus sekuler liberal. Jangan-jangan ketika kita mengangkat takbiratul ihram Allahu Akbar, dari belakang dia mengejek kita karena dia menganggap kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Badannya tetap sehat, dia tetap hidup, tapi isi kepalanya sudah lama dirusak. Siapa yang merusaknya? Salahkah televisi? Salahkah radio? Salahkah internet? Jangan terlalu banyak menyalahkan yang di luar diri kita. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, karena dia dulu masuk ke dalam diri istri kita dalam keadaan suci. Siapa yang merubahnya menjadi Yahudi? Siapa yang merubahnya menjadi Nasrani? Siapa yang merubahnya menjadi Majusi? Fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, merubahnya menjadi Yahudi, au yunassiranihi, merubahnya menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Air mata tak dapat mengulang peristiwa yang lama. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Kemana engkau berada saat dia perlu pendidikan agama? Kemana kau berada saat dia ingin menunjukkan bahwa dia baru hafal surat-surat pendek? Kemana kau berada ketika dia perlu butuh kasih sayang yang diharapkannya? Ketika itu tidak dia dapatkan, dia hancur lebur. Saat itu generasi sudah hancur. Masukkan dia ke dalam pendidikan sekolah Islam terpadu, pondok pesantren, boarding school yang kaya raya, punya tanah sejauh mata memandang, akan tinggal menjadi pusaka. Akte notaris akan berganti nama, STNK BPKB akan berubah, tapi ada satu nama yang kekal abadi. Ma'akal tafa'abnaita, yang kau makan busuk, wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai labu, wa matasaddaq tafa'abdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya 3 lokal yang kau tegakkan. Kau panggil alumni-alumni pesantren tahfiz Quran, kau gaji mereka atas keikhlasan, tapi kau sudah menyelamatkan 30 anak umat Islam selamat dari aliran sesat, selamat dari kelompok ekstrem. Dunia ini sudah gelap, terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan. Mengapa gelap? Mengapa gelap? Mengapa tak ada yang menyalakan lilin untuk kegelapan ini? Terlalu banyak orang untuk kita salahkan. Sudah kering air liur untuk mencaci maki sumpah serapah. Mari kita perbaiki anak-anak bangsa ini dengan kembali kepada pendidikan. Politik kita boleh kalah, ekonomi kita boleh jatuh, tapi pendidikan jangan. Karena Islam datang membawa pesan Iqra, bacalah. Masa belum terlambat. Kalau hendak membentuk buluh bambu, biarlah dari rebung. Ketika dia masih putih, insya Allah dia bisa dibentuk melingkar, melengkung, membulat. Tapi kalau sudah dia menjadi keras, hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak, dia patah, kepala kita yang akan pecah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. قال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa khudhil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mazlumin fi Rahiliya wa fi Suriya wa fi Yaman wa fi Misr wa fi Syam وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن